Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus hari ini dan saya masih ditemani oleh Bapak Agus dari Komisi Penanggulangan AIDS dan kita kedatangan narasumber baru. Pemirsa, di sebelah Bapak Agus ada Ibu Sri Taswini. Beliau adalah anggota WPA, merupakan warga peduli AIDS, dan juga saya ucapkan terima kasih tadi kepada Ibu Sulistiani dari Dinas Kesehatan Kota Kediri yang sudah memberikan sedikit informasi mengenai peran pemerintah dalam rangka menanggulangi HIV/AIDS. Saya lanjut ke Bapak Agus dulu. Pak Agus, kita lanjut mengenai penanggulangan AIDS di Kota Kediri. Kalau boleh tahu sampai saat ini kondisi ODA di Kota Kediri sendiri bagaimana, Pak? Jadi kalau kondisi ODA yang di Kota Kediri itu nanti lebih realnya, lebih jelasnya itu nanti dari LSM yang mendampingi ya nanti. Nah, terkait dengan pendampingan kita banyak sebenarnya hanya membantu sedikit itu ya kita karena KPAD tidak bisa untuk pendampingan intensif langsung ke odanya seperti itu karena tupoksinya dari KPAD adalah untuk penjembatan. Jadi seperti itu, menjembatani sebagai koordinator. Misalkan ini ada ODA, kita keserahkan kepada teman-teman komunitas ataupun ke LSM itu ya. Terus kemudian kita tetap membantu secara contoh misalkan kita juga lobikan ke dinas sosial misalkan seperti itu. Kita ada beberapa agenda yang ada di sana, misalkan ada pelatihan teman-teman ODA, terus kemudian kita ingin ada tambahan nutrisi kesehatannya supaya nanti tetap sehat seperti itu, kita lobikan ke dinas sosial. Terus kemudian ada bantuan dari pemerintah Kota Kediri terkait dengan nutrisi seperti itu. Nah, itu yang kemarin sudah dari tahun ke tahun ya seperti itu. Jadi ada yang tahun ini nanti akan juga ada bantuan dari pemerintah Kota Kediri terkait dengan teman-teman ODA nantinya seperti itu. Dan masalah kondisi realnya di KPAD itu memantaunya dari teman-teman LSM pendampingan itu. Jadi nanti kalau kondisi ODA sendiri lebih dalamnya nanti kan dari teman-teman LSM pendamping ODA itu yang bisa menjelaskan nantinya ya seperti itu. Nah, kalau KPAD hanya melobikan ke pemerintah Kota Kediri seperti itu. Jadi usulan-usulan yang disampaikan oleh LSM tadi dari KPAD dilanjutkan ke dinas ya? Seperti itu. Jadi misalkan dari teman-teman ODA itu keinginannya apa disampaikan kepada teman-teman LSM atau pendamping baru ke KPAD. Nah, KPAD nanti ke pemerintah kota kita membantu semaksimal mungkin seperti itu. Seperti nanti misalkan ada beberapa yang terkait dengan loss kontak dengan pengobatan, kita juga koordinasi dengan dinas kesehatan dan sebagainya seperti itu. Nah, ini nanti ada teman-teman yang dari KPAD itu dari WPA, kepanjang tanganannya dari WPA itu yang dari komunitas itu tidak kesulitan karena memang SDM ya kebanyakan itu kan ada komunitas sendiri. Kalau kita harus banyak segmen, banyak teman. Nah, nanti dari pemerintah Kota Kediri diwakili oleh KPAD itu ada membentuk WPA, Warga Peduli AIDS, dan nantinya tugasnya adalah untuk sosialisasi ke masyarakat, edukasi dan sebagainya. Itu nanti dari teman-teman WPA itu kepanjang tangan ke masyarakat yang lebih luas kan gitu. Nanti kalau komunitas itu ada sendiri dari LSM dan sebagainya seperti itu. Baik, langsung aja daripada saya sudah penasaran, pemirsa di rumah juga mungkin sudah penasaran. Ada Ibu Sri Taswini dari WPA, Warga Peduli AIDS. Ini kapan sih Bu didirikan WPA ini Bu? Terima kasih. WPA itu berdiri sekitar dari tahun 2013. Ya, memang ini perpanjangan dari KPAD. Kita dibentuk kemarin itu dari per kelurahan, dari kecamatan itu hanya 8 kelurahan, tetapi untuk saat ini tahun 2018 sudah menyeluruh Kota Kediri, per kelurahan itu sudah ada WPA. Baik. Jadi siapa saja Bu yang terlibat dalam WPA?
di dalamnya itu memang kader-kader ya, relawan yang benar-benar beliau itu ikhlas untuk mensosialisasikan tentang ilmu apakah yang dinamakan HIV dan AIDS. HIV itu apa, terus penularannya bagaimana, pencegahannya bagaimana, dan nanti kalau memang di suatu komunitas itu atau di lingkungan itu ada yang risiko tinggi, kita rujuk yaitu untuk tes VCT. Oke, biasanya itu di puskesmas dan alhamdulillah di Kota Kediri itu semua puskesmas yang ada di Kota Kediri sudah ada pelayanan tes VCT atau IMS dan itu pun gratis. Baik, oke. Terus yang sudah Risti kita rujuk atau nanti kalau di lingkungan itu banyak yang Risti, kita bisa mendatangkan mobil. Kita bekerja sama di kelurahan itu ada berapa orang, minimal 20 atau 30, kita mengajukan mobil VCT dari PKM atau puskesmas. Nah, dari petugas dinas kesehatan itu langsung turun di lingkungan itu. Baik. Nah, sesudah tahu itu kok positif, nanti tugasnya dari dinas kesehatan untuk memberi obat dan pendampingan apapun. Itu tugas dari WPA. Dan WPA di sini itu sudah alhamdulillah sudah sampai ke RT dan RW. Iya, kita sosialisasi melalui baik pertemuan PKK, baik pertemuan Karang Taruna, atau baik dari pertemuan RT, RW, kita sosialisasikan apakah itu HIV, bagaimana penularannya, sehingga masyarakat itu tahu. Nah, tahu apakah saya ini termasuk Risti, atau apakah saya harus tes. Itu kita melalui sosialisasi dalam pertemuan-pertemuan itu. Baik, nah ini tadi kan Ibu Sri mengatakan bahwasanya relawan begitu kan yang tergabung dalam WPA ini. Berarti mereka datang sendiri dan memutuskan untuk bergabung untuk berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS begitu ya, Bu ya? Dari KPAD ada yang namanya ini kita memang HIV/AIDS itu kan seperti gunung es ya. Nggak tahu-taunya ada gitu. Terus dari KPAD membentuk WPA. Dari kota turun ke kecamatan, kecamatan turun ke kelurahan, kelurahan turun lagi ke RW dan RT. Nah, itu biasanya dari awal kita kerjasamanya dengan kader kesehatan, terus dari stakeholder yang ada di kelurahan itu baik Pak RT, tokoh agama, dan ibu-ibu PKK. Baik, terima kasih Ibu Sri atas informasinya dan juga Bapak Agus. Pemirsa, kita masih akan segera kembali, nanti ada satu segmen lagi dan kita juga akan membahas tema kita hari ini bersama 3 orang narasumber dari ada Redline, kemudian juga ada Perwaka, dan ada juga dari Lembaga Friendship Plus Kediri. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.